Shalom Godly Family yang dikasihi Tuhan. Mari kita menikmati teh hangat hari ini, teduhkan hati dan hadirkan semangat dengan merenungkan firman Tuhan. Renungan kita hari ini terambil dari Roma 8 ayat 1 sampai 8, demikian bunyi firman Tuhan. Demikianlah sekarang, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah. Dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Godly Family yang terkasih, ada seorang narapidana yang telah menjalani hukuman penjara selama bertahun-tahun karena kejahatan yang dilakukannya. Suatu hari, dia dipanggil ke ruang pengadilan dan diberitahu bahwa dia dibebaskan. Hakim memberi keputusan bahwa dia tidak akan dihukum lagi dan dapat keluar dari penjara. Saudara, betapa besarnya sukacita dan kebebasan yang dirasakan oleh orang itu. Dia tidak lagi terikat oleh hukuman yang seharusnya dia terima. Dia bisa memulai hidup dengan cara yang baru. Saudara, orang itu adalah kita. Godly Family yang terkasih, ilustrasi tadi menggambarkan keadaan kita sebelum kita mengenal Kristus. Dulu, kita terikat dalam penjara dosa dan hukuman yang seharusnya kita terima. Namun karena Kristus, kita dibebaskan. Roma 8 ayat 1-11 menyatakan bahwa karena Kristus, kita tidak lagi hidup dalam penghukuman. Kata Paulus, sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, itu di ayat 1. Nah, inilah kabar baik yang diberikan kepada kita. Kita telah dibebaskan dari segala hukuman yang semestinya kita terima. Namun, pembebasan ini bukan hanya soal kebebasan dari hukuman dosa, tetapi juga tentang hidup baru yang dimungkinkan oleh Roh Kudus. Kristus membuat kita yang mati karena keinginan daging kita menjadi hidup dan menginginkan kehidupan oleh roh. Paulus mengajarkan bahwa kita tidak lagi hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Apa artinya? Artinya dulu kita hidup menurut keinginan daging kita, yaitu keinginan duniawi yang membawa kita kepada dosa dan maut. Nah, kita tidak bisa menolak untuk memuaskan keinginan daging kita. Tetapi sekarang ini, setelah kita di dalam Kristus Yesus, kita dipanggil untuk hidup oleh roh yang membawa kehidupan dan damai sejahtera. Nah, ketika Kristus datang ke dunia, dia mengalahkan kuasa dosa yang memerintah dalam hidup kita. Dalam ayat 3 dan 4, Paulus menjelaskan bahwa Allah telah mengutus anaknya dalam rupa manusia untuk menghukum dosa dalam tubuh manusia, supaya tuntutan hukum Taurat dipenuhi dalam kita, sehingga kita tidak lagi hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Nah, melalui Kristus, kita diberi kuasa untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Hukum Taurat tidak dapat menaklukkan keinginan daging dan menyelamatkan kita. Tetapi Kristus sudah menggenapi hukum itu dan memberikan kita kebebasan itu. Saudara, Paulus melanjutkan dalam Roma 8 ayat 5-8 dengan mengingatkan kita bahwa ada dua cara hidup. Yang pertama, hidup menurut daging, atau yang kedua, hidup menurut roh.
Mereka yang hidup menurut daging hanya memikirkan hal-hal duniawi yang akhirnya membawa kepada kematian rohani. Tetapi mereka yang hidup menurut roh akan merasakan damai sejahtera dengan Allah. Inilah pilihan yang kita hadapi setiap hari dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Apakah kita akan hidup sesuai dengan keinginan daging, ataukah kita akan menyerahkan hidup kita kepada Roh Kudus untuk dipimpin olehnya? Saudara, akhirnya Paulus mengingatkan kita dalam ayat 9-11 bahwa Roh Kudus tinggal di dalam kita yang percaya kepada Kristus. Roh Kudus bukan hanya memberikan hidup baru, tetapi juga memberikan kuasa untuk mengalahkan dosa dalam hidup kita. Meskipun tubuh kita akan mati karena dosa, Roh Kudus memberikan hidup yang kekal. Jika kita hidup dalam roh, kita akan mengalami kehidupan yang penuh dengan kuasa Tuhan yang tidak dapat dikalahkan oleh maut. Godly Family yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita renungkan bagaimana kita hidup. Apakah kita masih terikat pada kehidupan lama yang dikuasai oleh dosa dan keinginan duniawi? Ataukah kita sudah menyerahkan diri untuk hidup di dalam roh, menerima kuasanya untuk hidup menurut kehendak Allah? Ingat, di dalam Kristus kita telah dibebaskan dari hukuman dosa. Hidup kita sekarang bukan lagi hidup yang dikuasai oleh dosa, melainkan hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus yang memberikan kehidupan dan damai sejahtera. Marilah kita terus hidup dalam roh dan biarkan kuasanya yang mengubah hidup kita setiap hari. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh rindu hidup kami ini betul-betul dikuasai oleh Roh-Mu. Oleh karena itu, kami mohon kasih karunia Tuhan agar hati kami memiliki ketaatan dan ketundukan kepada kuasa roh yang bekerja di dalam diri kami. Kami berdoa menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.